surat sebagai bukti melawan hukum, namun dijadikan dasar bukti permulaan. Padahal namanya bukti permulaan kategori sebagai petunjuk di dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang mungkin memang sudah banyak sekali dijelaskan terkait dengan kalau memang seperti ini terus yang saya dalam pendek pikiran saya, desa mungkin juga akan lebih berhati-hati karena dulu sempat di LKPH itu mau atas dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang waktu itu menjabat. Sependek pengetahuan saya, ketika itu masih ke ranah kategori administratif, ya memang itu Al-Quran mengarahkan kita ke situ. Ya. Jadi kita tinggalkan perkaranya gitu. Nah ini yang mungkin saya ini menanyakan pada eksaminator ya, khususnya Pak Arif dan Pak Hanafi. Apakah kita dalam hal ini tetap akan masuk? Kalau masuk pada pokok perkara kan kembali pada pasal 1 tadi, ini sebagai alat bukti dalam proses pidana. Nah terkait dengan bukti P7 yang dimana hal itu dijadikan sebagai tersangka, yaitu bukti surat dengan saksi 122 tadi. Putusan yang senada atau seperti ini untuk menjadi jurisprudensi seperti itu. Mungkin itu. Kemudian artinya hukum sesuai dengan itu ya sudah, itulah hukumnya, kacamata kuda kira-kira gitu. Nah, tapi kira-kira seperti itu. Kalau tadi Pak Jamil menyebut sinten dan pinten. Makasih tujuh pernyataannya. Tapi ada juga yang mungkin perlu juga diluruskan ya, antara keadilan dan kepastian. Saya setuju, kita harus mengedepankan keadilan. Ketika kita dihadapkan perbedaan antara keadilan dan kepastian, kemudian kita ikut keadilan, itu sudah ajaran gitu ya. Kita mau tidak mau kebenaran hukum kan, kebenaran yuridis istilah saya gitu kan. Nah dalam ukuran kebenaran, bobot kebenaran yang ada di dalam sebuah aturan hukum itu. Ya. Kalau bobot kebenaran yang ada dalam hukum itu punya kualitas yang ya, apalagi kalau Pak Jamil yang kemudian terimplementasi di dalam kebenaran hukum itu luar biasa. Kita nggak bisa menolak. Sidang eksaminasi adalah bagian dari aktivitas eksaminasi. Putusan perkara dari pengadilan itu kita kaji dengan pendekatan normatif. Saudara-saudara, kasus yang sekarang ini kita eksaminasi adalah putusan pra-peradilan nomor 113/Pitpra tahun 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dalam perkara itu tersangka bernama Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pra-peradilan melawan termohon, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita tahu bahwa putusan pra-peradilan itu menolak seluruh isi permohonan. Tapi bukan berarti kemudian putusan pengadilan itu tidak bisa dikaji dan diuji. Penetapan pemohon sebagai tersangka melanggar pasal 2 melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan pasal 3 menyalahgunakan kewenangan merugikan keuangan negara tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena terutama sekali adalah bukti tentang besarnya kerugian keuangan negara yang belum ada, dan itu sebenarnya diakui oleh hakim pra-peradilan. Jaksanya juga begitu, karena hanya mengajukan hasil dari gelar perkara atau ekspos antara BPKP dengan penyidik. Oh, ada kerugian keuangan negara, cuman begitu. Terus risalahnya ditulis. Nah, risalahnya ditulis dianggap sebagai petunjuk oleh hakim. Nah, ini kan tidak benar, karena itu bukti petunjuk itu kan rangkaian kesamaan, kesesuaian keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, ini kan tidak ada itu, hanya berdasarkan hasil ekspor dianggap sebagai bukti petunjuk. Nah, ini saya kira kesalahan di dalam menetapkan ini. Padahal menurut kami tim eksaminator, karena dakwaannya adalah ada kerugian itu sebagai bagian dari rumusan delik yang penting, karena deliknya material, akibat yang dilarang harus terjadi. Akibat yang dilarang adalah terjadinya kerugian keuangan negara. Kok belum ada hitung-hitungannya kerugian keuangan negara? Kalau menurut hakim, kan nanti bisa di ujung penyidikan bisa ketemu.
menurut eksaminator itu tidak tahu. Kalau itu di ujung yang menetapkan tersangkanya nanti di ujung dong, kalau sudah ketemu. Lah ini tidak ada atau belum ada, sudah menentukan sebagai telah terjadinya kerugian keuangan negara, padahal belum ada. Perlu kami sampaikan bahwa hasil dari eksaminasi ini menyimpulkan kalau demikian pertimbangan hakimnya seperti itu, mestinya putusannya bukan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, tetapi adalah justru menerima dan mengabulkan gitu. Dan kemudian menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah. Dan yang kedua, penahanan yang dilakukan juga tidak sah juga. Ini kesimpulan akhir dari tadi. Ada dari eksaminator lain? Bukan eksaminasi macam ini tidak lain juga karena kita ingin berpikiran ya bahwa apa yang kita ajarkan di dunia mahasiswa itu ya, secara nyata bisa dipraktekkan dalam dunia penegakan hukum ya. Nah, kalau antara teori dan praktek itu kemudian tidak ada kesamaan, nah ini sebuah pemikiran bagi kami yang ada di perguruan tinggi di dunia akademik. Nah, oleh karena itulah maka apa yang kemudian dihasilkan dalam eksaminasi ini itu bisa jadi pemikiran bagi para penegak-penegak hukum ke depannya agar paling tidak ya mendekatkan ya praktek-praktek yang terjadi itu dengan ajaran-ajaran yang memang itu adalah sesuatu yang harus dijalankan gitu ya. Karena itu ajaran hukum kan itu. Nah, jangan sampai ajaran hukum yang ada justru melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran itu. Nah, ini yang kita sayangkan sehingga ya mau tidak mau ya mendorong kita untuk melakukan eksaminasi macam ini. Nah, ini tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum yang kita ingin ya tunjukkan bahwa setiap penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi tanggung jawab kita. Kebetulan yang bisa kita lakukan melalui eksaminasi, salah satu di antaranya. Nah, mungkin itu ya sebagai pikiran-pikiran untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. 7 pernyataannya. Tapi ada juga yang mungkin perlu juga diluruskan ya, antara keadilan dan kepastian. Saya setuju kita harus mengedepankan keadilan. Ketika kita dihadapkan perbedaan antara keadilan dan kepastian, kemudian kita ikut ke keadilan, itu sudah ajaran gitu ya. Kita mau tidak mau ajaran hukum kan, kebenaran yuridis istilah saya gitu kan.